Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang tumbuh, yang semoga dengan perkumpulan ini terus bertambah dan bertumbuh keilmuan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, yang mengantarkan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Teman-teman semua, alhamdulillah kali ini seperti biasa kita akan sedikit berbincang terkait apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana kita, khususnya saudara-saudara kita di Aceh dan Sumut ya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dalam ujiannya sehingga lulus, dinyatakan lulus ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan naik kelas gitu. Dan sebenarnya kita juga diuji oleh Allah, diperlihatkan ada musibah dan saudara kita kesulitan. Nah, semoga kita juga dalam ujian ini diluluskan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita menggalang dana ya untuk saudara-saudara kita, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di sana sebagaimana saudara-saudara kita tahun berapa Kang Hardi? 2022 ya, kita tertimpa gempa gitu, dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Teman-teman semua, Islam itu agama yang syumul ya, agama yang sempurna, agama yang ranah zahir dan batinnya itu ada. Agama yang memang diciptakan untuk orang yang berakal gitu. Jadi Islam itu agama yang berakal. Makanya jika tidak berakal, tidak beragama sebenarnya gitu. Makanya kalau kita tidak punya akal, sebenarnya tidak usah sholat gitu ya. Kalau teteh-teteh tidak berakal, nggak usah pakai kerudung sebenarnya, kan kira-kira gitu ya. Tapi yang tidak pakai kerudung juga jangan tersinggung. Tapi memang itu bukti itu ya, bahwa kita berakal itu kita melaksanakan syariat, dan itu antara zahir dan batin teh. Jadi nggak bisa misalkan gini, yang penting mah hatinya yang berkerudung, nggak gitu. Islam itu utuh, syumul, zahir dan batinnya gitu. Ketika misalkan kita pakai kerudung, insya Allah hati kita juga kira-kira pakai kerudung. Yang berikutnya juga, Islam ini agama yang paripurna, di mana akal kita itu menjadi
peran penting dalam beragama. Seperti itu. Disebut dengan ayat gitu. Ayat itu tanda ya. Ayat itu tanda. Nah, tanda itu kita bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat qauliyah yang sering kita baca, anu sok macan utara matarawe, kira-kira gitu ya. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yang terlihat nampak gitu di sekitaran kita gitu ya. Itu disebut ayat kauniyah. Nah, itu sering diungkapkan dalam Al-Qur'an. Contoh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah. La ayatil liulil albab. Jadi tanda itu buat liulil albab. Albab itu orang yang berfikir. Al-lubab, al-labib. Ada ungkapan al-labib yafhamu bil isyarah. Al-labib itu orang yang cerdas. Itu yafham, dia akan faham bil isyarah hanya dengan isyarat saja. Jadi sebenarnya untuk menentukan kecerdasan seseorang itu dilihat saja. Misalkan gini ya. Mungkin ada guru di sini ketika masuk kelas ada anak yang masuk kelas langsung rapi gitu ya. Gitu. Ada anak masuk kelas kudu digenggerkeun heula kira-kira gitu. Hei garaneng, neme rapi. Ada juga kudu di sintrek misalkan gitu-gitu gitu. Nah, itu tingkat lubabnya, tingkat kecerdasan seorang. Jadi semakin sensitif, semakin perasa, semakin dengan isyarat saja dia paham, itu semakin cerdas. Nah, mudah-mudahan nih ya, ketika Allah perlihatkan kepada kita hujan gitu ya, rintik-rintik hujan yang sangat luar biasa, itu menjadikan tanda bagi kita gitu. Menjadikan tanda bagi kita itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sangat utuh bagaimana mengajarkan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan sunnah Rasul, ya. Tapi secara bahasa sunnahnya ya, karena nanti sunnah itu terbagi dua, ya. Kalau misalkan terminologi sunnah untuk fikih itu beda lagi. Untuk fikih sunnah itu ma yusabu ya amiluhu ya wa yu'aqabu tarikuhu gitu. Kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kira-kira gitu ya. Jadi ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu gitu. Tapi secara sunnah, secara bahasa sebenarnya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn gitu. Segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sunnah ataupun wajib, disebut mustahab. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sunnah Rasul. Apakah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sunnah semua? Kan enggak ya. Kalau secara fikih ya, ada wajibnya kan, ada sholatnya. Tapi kebiasaan, nah bahasa kitanya sunnah itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'udhifa dan Nabi SAW itu kebiasaan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu disebut sunnah Rasul. Ada disebut sunnatullah. Nah ini yang ingin kita bahas sebenarnya. Sunnatullah itu bahasa lepasnya kita biasanya menyebutnya hukum kausalitas. Ya kan gitu ya. Lamun kacayan basuh. Itu kan sunnatullahnya kayak gitu ya. Kalau api panas kayak gitu ya, itu sunnatullah gitu. Kalau misalkan ditebang pohonnya longsor kira-kira gitu, itu kan sunnatullah. Jadi kita nggak bisa misalkan itu mah gara-gara Allah, nggak bisa. Karena nanti kita akan belajar bagaimana Islam itu mengajarkan kita sangat syumul. Contoh misalkan kita belajar di surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah itu, hudan itu lil muttaqin. Hidayah itu bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya. Makanya sebenarnya Islam ini sangat menuntut kita untuk berpikir gitu. Makanya Kang teteh sebenarnya nggak paham itu nggak masalah gitu. Saya suka cerita ke anak-anak ketika kalau belajar gitu. Kalau nggak paham itu nggak masalah. Yang penting riet gitu, mikir gitu ya. Karena kalau misalkan riet berarti rada berusaha untuk berpikir kira-kira gitu.
Nah, di sana ada ungkapan gini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, beribadahlah kalian, ya. Hai manusia gitu. Ya ayuhan nasu ubudu. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang menciptakan kalian, yang menciptakan kalian dan sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita terkait bagaimana kewajiban kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa yang membuat kita nyaman di dunia ini, ya, kita menjadikan bumi ini nyaman, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita lupa, ya. Nah, sekarang itu duduk kan nikmat, ya. Nah, kapan siapa yang paling menikmati duduk ini? Yang paling hebat imannya. Dia mengimani bahwa saya punya bujur misalkan ya, yang tidak bisul misalkan, kan itu kenikmatan. Atau misalkan kita merasakan bagaimana kita keiuhan gitu ya, teduh karena tidak hujan, itu juga sebuah kenikmatan. Kita bisa hadir ke sini, tidak semua orang bisa hadir ke sini karena sakit gitu ya. Atau juga karena kesibukannya gitu ya, karena pekerjaannya gitu. Sehingga semua itu menjadi kenikmatan tersendiri gitu, ya. Nah, tugas kita sebenarnya teman-teman semua, ya, kita kumpul di sini, ya, itu belajar. Belajar itu proses, ya, amaliyah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita kewajiban kita itu bukan pintar, tapi thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu ada belajar. Thalabul ilmi fardhatun. Ya, belajar itu menjadi keniscayaan, kewajiban. Ala kulli muslimin, bagi orang Muslim, bagi orang Islam, bagi yang mau ke Islam. Gitu. Kewajibannya adalah menuntut ilmu, belajar. Ngertinya? Menjadi tidak wajib itu. Makanya ada kaidah gini. Anak-anak biasanya suka bingung ya, gini ya. Ustaz, saya tuh belajar sungguh-sungguh, terus nanti besok jadi apa ya? Saya tuh masuk sekolah, terus saya masuk pesantren juga, terus besok memang saya bakal sukses kan, gitu kira-kira ya. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa tugas kita itu belajar. Tugas kita adalah belajar. Prestasi itu bonus, ya. Ranking itu bonus, pekerjaan itu bonus, uang itu bonus. Nah, teman-teman semua di sini misalkan jadi konten kreator atau sekarang misalkan bikin video, ya. Nah, itu kan sebenarnya kewajiban kita itu bikin konten yang baik, konten yang mengajak kepada saudara-saudara kita yang menonton mendapatkan taufik dan hidayah, menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, menjadi amal jariah. FYP, itu bonus kan, kira-kira gitu. Jangan sampai dibalik gitu. Makanya perkumpulan seperti ini tugasnya adalah bagaimana kita tahu mana pokok, mana bonus, kira-kira gitu. Jangan sampai kita terjebak. Ya. Jangan sampai kita terjebak menganggap bahwa bonus itu adalah pokok gitu. Sampai kebanyakan sekarang kan konten kreator bagaimana mereka, ya, melanggar syariat Islam, bagaimana mereka sudah tidak malu lagi dengan orang lain gitu, karena ingin mengejar bonus gitu. Makanya teman-teman semua, pada akhirnya kita berkumpul di sini itu, ya, bagaimana pada akhirnya kita mengetahui mana sebenarnya pokok, mana yang menjadi bonus bagi kita semua. Nah, berikutnya adalah yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan antara ayat kauniyah sama ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran. Al-Quran itu kita kenalan sedikit ya bagi ayat Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Al-Quran itu huwa kalamullah. Kalamullah itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pernah mendengar, mungkin nanti ada perdebatan di sini gitu ya. Para cendekiawan dahulu sampai Ahmad bin Hambal ini dipenjara gitu ya. Nah, nanti bagaimana ada yang mengatakan kalamullah atau Al-Quran ini apakah makhluk kan gitu, kira-kira gitu, atau sifat gitu ya. Nah,
Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa Al-Quran atau kalamullah itu menjadi bagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-munazzalu yang diturunkan al-munazzalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak langsung biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril gitu. Nah, yang paling unik adalah al-muta'abbadu bi tilawatihi, menjadi sebuah pahala, menjadi ibadah bagi yang membacanya. Jadi teman-teman semua, ayat qauliyah ini unik gitu. Ya. Hanya dibaca itu langsung mendapatkan pahala. Jadi kalau teman-teman baca buku itu nggak jadi pahala, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak paham. Baca kitab juga tidak menjadi pahala. Ya. Tapi Al-Quran ini tidak paham juga masalah. Makanya teman-teman nanti suka ada bertanya misalkan, percuma baca Quran, ngafalin Quran tapi nggak paham. Itu salah sebenarnya teman-teman. Karena bahasanya al-muta'abbadu bitilawati. Dia menjadi pahala bagi orang yang membacanya gitu. Makanya nanti ada hadis yang bunyinya man qara'a gitu ya. Harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, ya, falahu bihasanah, maka baginya dengan satu huruf itu hasanah, satu kebaikan. Fal hasanatu asyru amsalihha, dan satu kebaikan itu menjadi berapa? 10 kebaikan. Ini yang menjadi dalil bahwa Al-Quran itu tidak harus paham, tapi cukup dibaca. Ini bahasanya ya. La aqul, ini Rasulullah yang menyampaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi ya, alif harfun, lam harfun, mimun harfun. Kita baca di tafsir manapun, alif lam mim itu ditafsirkan oleh mufassir wallahu a'lamu bimurad. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyampaikan baca alif lam mim aja itu menjadi pahala? Bukti bahwa baca Al-Quran, faham tidak faham, mendapatkan. Ini keunikan ayat qauliyah, ya. Nah, sebelum kita menyambung kepada ayat kauniyah ya, ayat qauliyah. Nah, berikutnya adalah ayat qauliyah ini, ya, yang pada akhirnya menguatkan ayat-ayat kauniyah. Gitu. Ada yang terungkap, ada yang belum. Gitu. Jadi pertanyaan gini teman-teman, kalau misalkan ada yang mengatakan, benar apa yang menjadi ungkapan Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan sekarang terbukti kebenarannya. Nah, itu hanya satu hikmah dari ribuan hikmah yang terungkap gitu. Jadi kita tidak bisa berdalil misalkan gini, kenapa khinzir itu haram? Oh, ternyata di dalam khinzir itu ada misalkan ada bakteri misalkan yang membahayakan gitu. Itu tidak, buat kita itu tidak bisa jadi dalil yang pertama. Itu hanya jadi hanya satu hikmah dari ribuan hikmah yang belum terungkap, kira-kira gitu. Karena nanti teman-teman semua, ketika misalkan ternyata ada penelitian dan bakterinya bisa dihilangkan, kira-kira gitu, apakah hukumnya berubah? Kan enggak ya? Sehingga semua fenomena alam itu ya, yang ternyata setelah diteliti dan terungkap di abad ini, itu hanya bagian hikmah dari ribuan hikmah yang belum kita ketahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana kapasitas kita, bagaimana kecerdasan kita, bagaimana kemampuan kita mencerna ayat qauliyah ini yang begitu terbatas. Ayat-ayat Al-Quran itu senantiasa menyuruh kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Contoh misalkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melihat bumi ya, seperti itu ya. Bahkan tadi uniknya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya, dalam ayat tadi
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamparan tempat beristirahat ini bumi, was samaa'a binaa'a, dan membangun langit ini dengan sangat kokoh gitu ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Nah, ini sekarang. Dan Allah menurunkan apa? Hujan. Wa anzalna, dan kami menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an. Ma'an itu apa? Air. Disebut hujan. Gitu. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa akhraja bihi. Fa akhraja, maka mengeluarkan, bihi. Bahasanya gitu ya. Bihi dengan apa? Dengan air itu, minas samarati, dari berbagai buah-buahan. Ini dalil bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan fa akhraja atau fa akhrajna minas samarat, kami mengeluarkan buah-buahan. Enggak, bahasanya apa? Fa akhraja bihi. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, tapi Allah menyampaikan apa? Dan kami tumbuhkan dengan air itu. Berarti ya, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu alam itu tidak kontradiktif dengan ayat qauliyah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Allah bisa menyampaikan itu karena saya. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa misalkan, oh ini banjir, oh yang nyata masuk takdir. Nggak gitu konsepnya. Pasti ada hukum kausalitas. Sebab akibat, betul. Jadi kayak tadi, fa akhraja bihi minas sam, fa akhraja, maka keluarlah bihi, dengan air itu. Berarti air itu, cenah musyrikat tuh percayakan air. Jadi air yang menumbuhkan, enggak gitu, itu Allah yang menyampaikan kok. Contoh, misalkan gini teman-teman. Teman-teman sakit, gitu ya. Terus berobat, gitu. Berobat entong. Kalau berobat berarti wah percaya aku obat itu batak sembuhkan. Berarti syirik kira gitunya. Lamun tuh bagaimana antara obat dengan Allah itu disandingkan seperti kira-kira gitu. Padahal sebenarnya secara sederhana bahwa ketika kita berpikir sampai kita menyimpulkan bahwa kita harus berobat, itu tuh sebenarnya dari Allah. Ya gitu teman-teman ya. Sampai nanti misalkan obat itu, sampai ada obat itu memang Allah yang buat kok. Sampai pada akhirnya teman-teman percaya, siapa yang memberitahu dokter sampai tahu penyakit kita? Kan itu masalah ya. Banyak terjadi kita berobat dan tidak sembuh-sembuh karena tidak. Iya, kan gitu ya. Banyak sekali yang ternyata bahkan salah obat. Ternyata bukan itu penyakitnya, kira-kira gitu. Siapa yang sampai memberikan ilham kepada seorang dokter untuk tahu penyakit kita? Ya Allah pada akhirnya gitu ya. Gitu. Dan pada akhirnya nanti kita dikasih obat resep. Sampai kita bisa pegang obat itu juga, tangan kita juga karena Allah. Sampai masuk mulut itu karena Allah. Sampai ada air itu, kekuatan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman semua, pada akhirnya orang semakin faham dengan ayat-ayat kauniyah, ayat qauliyah, ya, pada semakin yakin gitu dengan apa yang terjadi di alam ini gitu. Sehingga teman-teman semua yang belajar ilmu alam semakin yakin dengan keimanannya, dengan alamnya. Teman-teman yang belajar tadi ilmu agama, ya semakin yakin gitu dengan apa yang terungkap atau yang tercatat, yang tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman semua, itu semua kita bisa temukan. Ya. Contoh misalkan nih, dari mana ini air? Dari Kang. Tapi kan sampai ini nggak tahu dari mana teman-teman. Tebih dari gunung ya, bisa sampai ke sini karena siapa? Aduh. Dan saya bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman-teman yang tidak bisa minum? Ada. Minumnya dibatasi karena sudah dipasang ring, karena terendam. Ya teman-teman semua,
bagaimana seorang dokter itu semakin mereka mempelajari bagaimana hebatnya tubuh kita, dia akan semakin bertambah keimanannya. Ya. Teman-teman sok makan kue ya. Kue itu kan kering ya. Tapi kenapa bisa dimasukin? Karena ada air liur ya teman-teman ya. Ada orang yang tidak punya air liur. Secanggih itu sebenarnya tubuh kita gitu. Tapi kalau teman-teman pusing ya, itu kan sebenarnya bukan penyakit. Itu hanya sebagai signal saja gitu supaya kita cari banyak penyakitnya. Jadi teman-teman semua sebenarnya banyak sekali tubuh kita ini sebenarnya setiap hari itu ada kerusakan. Tapi saking canggihnya gitu ya, mereka memperbaiki diri gitu, ya. Sel-selnya itu senantiasa memperbaiki diri. Ya. Sehingga semakin mempelajari ilmu alam, harusnya kita semakin percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya. Teman-teman di sini bisa duduk, ya, teman-teman bisa ya, bisa bernafas gitu. Saya kemarin 2 bulan ke belakang ya, ada temen dia maksa ke rumah dengan motor bututnya, pengen jual motor. Itu. Terus dia sampaikan pengen beli oksigen ya, dan untuk makan sehari-hari. Saya sampaikan udah bawa aja motornya, butuh oksigen, saya suruh anak-anak untuk beli. Karena dia mau beli oksigen harga motor. Nah, sehingga kita carikan dan alhamdulillah mendapatkan tabung dengan harga yang sangat murah. Dan memang 2 minggu ke belakang ternyata Allah lebih sayang gitu ya, sehingga meninggal. Tapi sekali lagi tabung kecil Kang, cuma cukup 4 jam. 4 jam itu karena memang harusnya sudah dirawat di rumah sakit, tapi karena pihak keluarga tidak mengizinkan sehingga di rumah. Coba 3 jam itu ngisinya itu 50.000 masalah. Ya. 4 jam 3 jam itu 50.000 gitu. Coba kita berapa jam ini teman-teman semua gitu ya. 24 jam berarti butuh berapa oksigen, berapa uang yang harus kita keluarkan gitu ya. Dan teman-teman sekarang punya anak-anak ya semuanya ya. Oh, ada yang belum punya juga ya. Ada ya. Tapi gini teman-teman, yang punya anak itu lebih ya, Kang Ardi ya. Bagaimana rasa syukur ketika anak-anak sehat itu, masya Allah gitu ya, teh ya. Oh gitu. Lebih bahagia ketimbang kita gini ya, lebih bahagia gitu ya dari ketika kita sembuh lebih bahagia dari kita sembuh gitu. Jadi ketika anak kita ceria sembuh dari ya. Kadang kita pengen udahlah yang kayak sakit kira-kira gitu ya. Karena ada ada semacam teman-teman disebutnya itu bagaimana kita tuh sangat tegang ya, sangat khawatir, betul, khawatir berlebihan, apalagi seorang ibu cemas gitu ya. Kadang gini tuh ya, kalau misalkan kita masukin anak atau ternyata dicek ternyata harus dirawat gitu ya, terus kan ini nih hasil lab itu kan wah bener-bener tegang ya. Wah, terus langsung apalagi kalau misalkan ayah baru atau ibu baru itu langsung searching apa sih gejala dan sebagainya gitu. Udah kemana-mana tuh, ya. Apakah autoimun, nauzubillah gitu kan, wah gitu ya. Sehingga ya Allah gitu. Kan pada akhirnya kita dikumpulkan dalam satu titik bahwa ternyata gitu kan, nikmat Allah itu sangat luar biasa gitu. Dari hal sepele seperti itu gitu ya. Sehingga teman-teman semua mudah-mudahan kumpulan seperti ini ya menjadi bekal bagi kita semua, menambah keimanan. Bagaimana setiap langkah kita itu menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menggunakan kaki ini untuk beribadah, tangan ini, kaki, mulut ini, mata, pikiran ya. Yang pasti tadi kembali lagi tentang pikiran, jangan malas mikir kira-kira gitu ya. Jadi seorang muslim itu nggak boleh tidak berpikir gitu pada akhirnya, karena
tadi disampaikan bahwa ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cerdas itu, yang berfikir itu adalah alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qiyaman, berdiri, ketika jalan itu ingat aja. Qu'udan, duduk, ya duduknya mau di motor, di mobil kan sama duduk ya. Gitu. Kalau sekarang mah insyaallah ya, ingat tuh ya. Betul gitu. Qu'udan wa 'ala junubihim, bahkan sedang berbaring. Masya Allah gitu, santai atau lagi tiduran gitu ya, terus scroll ingat Allah kan jadinya gitu ya, wah iya manfaatnya gitu ya, apalagi lihat yang tidak harus dilihat kan juga ya. Wa yatafakkarun, ternyata tidak berhenti sampai sana teman-teman, tidak alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, tapi berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna, dan senantiasa mencermati, berfikir ya, meneliti, menganalisa, melihat fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, pada penciptaan langit dan bumi yang diciptakan gitu. Pada akhirnya dengan ungkapan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, ma khalaqta, tidak ada satu pun yang Engkau ciptakan batila, yang sia-sia. Keren ya. Jadi tidak ada di alam semesta ini yang sia-sia. Apapun itu. Tapi jukut ada pasti. Kan kayak ngarit, tahu ngarit? Kan gitu. Coba apapun itu. Hatta tai domba, tahu tai domba? Tai ayam tuh. Itu buat petani itu. Saya dulu teman-teman ngebuan ya. Terus kita banyak ada kotoran, punya kohe kalau anak-anak ya. Kotoran hewan itu ada dari kandang ayam dan kandang kandang kambing itu. Betul. Nah, setiap anak mereka bikin bedengan buat kebun. Masya Allah, teman-teman, sehari itu kandang bersih, bahkan rebutan teman-teman. Anak-anak ini buat saya gitu, karena luar biasa gitu, ya. Bagaimana pupuk kandang itu sangat luar biasa gitu. Jadi bahasnya apa? Ma khalaqta hadza, tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Ya, semakin yakin apapun yang terjadi, apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, dan yang pasti dengan kejadian apapun teman-teman semua, pastikan kita naik kelas. Ya, sehingga kita tidak mengulangi ujian itu, kira-kira gitu. Dan pastikan kita juga belajar, karena ujian itu bagi yang belajar. Ujung-ujung ujian kan nggak belajar kan, kira-kira gitu ya. Jadi prosesnya adalah kita belajar dan kita diuji, dan mudah-mudahan kita lulus dan naik kelas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua, menjadi amal ibadah, menjadi perkumpulan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya, dan mudah-mudahan mohon dimaafkan ya. Kita tutup saja langsung dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.